warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yunan SPHI MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Tahdits. Tidak lupa pula salawat beserta salam atas junjungan kita yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi terakhir sang revolusioner Islam yang juga merupakan Nabi yang diutus guna menyempurnakan akhlak umat Islam serta menjadi panutan dan suri teladan bagi umat manusia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, saya atas nama Siti Khadijah dan teman saya bernama Irma. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami paparkan pada pertemuan sebelumnya terkait kaidah kesahihan matan hadis. Kami harap setelah mendengarkan beberapa penjelasan dan poin-poin yang akan kami sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan sedikit mengenai pengertian dari kesahihan matan hadis itu sendiri. Secara etimologi, kata kaidah berasal dari bahasa Arab, yaitu qaidah, yang berarti alas bangunan, aturan, atau undang-undang. Kaidah juga diartikan sebagai norma, aturan, atau prinsip. Sedangkan matan dalam bahasa Arab berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Sedangkan menurut istilah, matan adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Apabila dirangkai menjadi matan al-hadis, menurut At-Tibi seperti yang dinukil oleh Mustir Ad-Dimini adalah kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna. Dalam hal ini, kaidah kesahihan matan hadis dipahami sebagai suatu prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis guna meneliti tingkat kesahihan matan hadis. Ulama hadis yang melakukan penelitian terhadap sanad tidak langsung menganggap bahwa hadis yang sudah sahih sanadnya, maka matannya pun sahih. Namun terlebih dahulu diteliti, sebab bisa jadi sebuah hadis yang sahih sanadnya tetapi belum tentu sahih juga matannya. Bukhari mengatakan bahwa dari syarat hadis sahih sebenarnya dapat dinyatakan ada dua syarat yang terkait dengan kesahihan matan hadis, yaitu matan hadis tersebut terhindar dari syadz dan illat. Apabila matan hadis terhindar dari dua hal tersebut, maka baru dinyatakan bahwa hadis tersebut sahih matannya. Misalnya, jika hadis sudah sahih sanadnya, tetapi ketika diteliti matannya bertentangan dengan hadis lain yang juga sahih, maka hadis tersebut dianggap syadz matannya dan bisa membuat hadis tersebut jatuh kedudukannya menjadi hadis dhaif. Baiklah, masuk ke pembahasan selanjutnya yakni unsur-unsur kaidah mayor dalam matan. Unsur-unsur tersebut ada dua jenis, yakni yang pertama terhindar dari syadz kejanggalan dan terhindar dari illat cacat. Kaidah kesahihan matan hadis yang dikemukakan ulama tidak beragam. Berikut dikemukakan beberapa pendapat, yakni menurut Salah ad-Din Al-Adabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan hadis itu ada 4 macam, yakni yang pertama tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, yang kedua tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat, yang ketiga tidak bertentangan dengan akal sehat atau indera dan sejarah. Sedangkan Al-Khat Al-Baghdad menyatakan matan hadis yang makbul haruslah yakni yang pertama tidak bertentangan dengan akal sehat, yang kedua tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam, yang ketiga tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, dan yang terakhir tidak bertentangan dengan ulama salaf, tidak bertentangan dengan ijma'. Sedangkan jumhur ulama mengemukakan tanda-tanda matan hadis palsu, yakni yang pertama susunan bahasanya rancu, kedua kandungannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit untuk dipahami secara rasional, yang ketiga bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam,
keempat bertentangan dengan hukum alam sunnatullah, yang kelima bertentangan dengan sejarah. Selanjutnya unsur-unsur kaidah minot dalam matan. Yang pertama, terhindar dari syad, yakni tidak maklud terjadi pemutarbalikan posisi lafal atau kalimat dalam matan. Yang kedua, tidak mudraj, terjadi idraj, sisipan pada matan baik dari lafal periwayat maupun hadis lain. Yang ketiga, tidak mudorib, terjadi iktirab, keraguan-raguan karena kesetaraan kualitas matan yang berbeda. Yang keempat, tidak dimasuki ziyadah. Yang kelima, tidak musahaf, terdapat perubahan bentuk kata pada matan. Yang keenam, tidak muharraf, terdapat perubahan huruf dan bacaan pada kata dalam matan. Yang kedua, terhindar dari illat, yakni tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, tidak bertentangan dengan kaidah kebahasaan, tidak bertentangan dengan logika dan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan, tidak mengandung pemalsuan karena alasan politik. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.